mengingatkan saja, hanya review saja gitu ya, mengingat kembali apa itu deret Fourier. Nanti setelah ini kita mempelajari juga transformasi Fourier. Apa yang membedakan keduanya antara deret dan transformasi gitu ya. Baik, subpokok bahasan yang ada di materi ini adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang representasi Fourier. Maksudnya representasi Fourier itu adalah sinyal seperti apa yang bisa kita representasikan ke dalam deret Fourier. Ternyata tidak semua sinyal bisa kita representasikan dalam deret Fourier gitu ya, deret atau transformasi Fourier. Kemudian kita fokus di deret. Setelah itu baik itu deret untuk eksponensial maupun deret untuk trigonometri. Maksudnya eksponensial itu nanti ya sinyalnya sinyal eksponensial ya. Sinyal eksponensial itu kan yang ada E pangkat minus alfa, T, dan seterusnya. Kalau trigonometri ya berarti sinyalnya sinyal sinusoidal. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini representasi Fourier. Kalian perhatikan sinyal ini, tabel ini. Sinyalnya terdiri dari dua, ada continue, ada discrete. Kemudian selain continue dan discrete, sinyal itu juga ada sinyal periodik dan sinyal aperiodic. Perhatikan deret Fourier. Deret Fourier letaknya di mana? Deret Fourier letaknya di sini. Jadi kalau kalian bisa menyimpulkan dari tabel ini, deret Fourier itu digunakan untuk sinyal yang apa? Nih, dia tabelnya ada di sebelah kiri sini. Tabel ini, kalian kalau membaca tabel ini artinya apa? Periodik. Nah, betul ya. Jadi, kalau kalian ketemu yang namanya deret, deret itu untuk merepresentasikan sinyal yang periodik. Makanya nanti ada di dalam persamaan deret Fourier itu ada periodenya. Karena dia untuk merepresentasikan sinyal yang periodik, baik itu continue maupun discrete. Sebaliknya, transformasi adanya di sebelah di kolom sebelah kanannya di sini. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, cara membacanya adalah transformasi Fourier itu digunakan untuk sinyal yang aperiodik. Jadi paham ya, bisa nangkep bedanya kapan kita pakai deret Fourier, kapan kita pakai transformasi Fourier. Deret itu digunakan untuk merepresentasikan sinyal yang periodik, sebaliknya aperiodik, transformasi Fourier itu untuk merepresentasikan sinyal yang aperiodik. Gitu. Kesamaannya, baik itu deret Fourier maupun transformasi Fourier, dia sama-sama merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi yang awalnya nanti sinyalnya itu kalian gambarkan sumber datarnya itu waktu atau T, nanti setelah hasilnya keluar deret Fouriernya nanti berubah menjadi mendatarnya itu omega 0 atau K, atau itu merepresentasikan frekuensi, karena baik itu transformasi maupun deret dia sama-sama mengubah sinyal waktu, domain waktu ke domain frekuensi. Oke. Kalau sudah tentang ini ada contoh seperti ini. Diketahui XT sama dengan UT plus 1 dikurang UT min 1. Berarti kalau kita gambarkan sinyal ini, gambarnya seperti ini. Dari min 1 sampai dengan 1, tinggi sinyalnya atau amplitude sinyalnya adalah 1. Nah, ini sinyal XT. XT, makanya di sini namanya XT, sumbu mendatarnya T. Jika kemudian kita punya sinyal baru itu kita kasih nama XPT. XPT itu diperoleh dari sigma min tak hingga sampai tak hingga XT min 4K. Artinya apa? Artinya misalkan nih ya, kita ambil contoh K-nya ini harusnya di sini K ya, K sama dengan gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh min tak hingga K-nya misalkan dari min 2 sampai 2. X, T, min 4K. Berarti kan nanti, saya tulis di atas ini, X, PT, itu akan sama dengan, kita masukin dulu dari min 2. Berarti kan X, T plus 8.
Iya ya, plus 4, min 4 kali min 2 plus 8. Ditambah X, T, sekarang min 1 kali min 4 berarti plus 4. Kalau 0 berarti ditambah XT. Terus ditambah X, T min 4 ditambah X, T min 8. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini persamaannya. Persamaan yang baru. Ketika sinyalnya kita masukin K-nya dari min 2 sampai dengan 2. Berarti maksud sinyal ini apa? XPT itu adalah penjumlahan XT plus 8. Berarti sinyal yang ini saya geser 8 satuan ke kiri atau ke kanan? Kalau plus 8? Kiri, Bu. Ke kiri ya, betul. Hasilnya yang mana? Yang ini nih, ini X T plus 8. Terus XT plus 4, itu yang ini, XT plus 4. XT yang ini XT. Yang ini XT min 4, yang ini XT min 8. Nah, makanya yang di bawah ini adalah sinyal XPT. Karena dia hasil penjumlahan XT plus 8, ditambah XT plus 4, ditambah XT, ditambah XT min 4, ditambah XT min 8. Apa bedanya sinyal XT dan XPT? Apa bedanya sinyal yang ini, yang XT ini, yang di atas, sama yang di bawah ini, yang XPT? Kalau yang di atas sinyalnya periodik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, karena dia sendirian, dia single di sini, nggak ada nggak ada pola yang berulang. Nah, yang di bawah ini adalah sudah sinyal yang periodik. Kalau gitu, kalau kita ditanya kalau sinyal XT itu bisa direpresentasikannya ke dalam transformasi Fourier atau deret Fourier? Yang XT. Transformasi, Bu. Transformasi. Kalau yang di bawah bisa representasikan ke dalam deret. Kalau yang di atas transformasi. Oke. Itu sekilas pengantar tentang sinyal. Sekarang kita mereview ini persamaan yang nanti sering kalian temukan atau ini sangat berguna nanti di ujungnya. Ketika kalian menggunakan deret Fourier ini sangat sering sekali digunakan gitu ya, yaitu persamaan Euler. Persamaan Euler itu dilihat atau diturunkan dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, kalau kita punya XT, maka itu akan sama dengan E pangkat JK omega 0 T. Kalau ada X bintang T, X bintang ini sama aja dengan konjugat ya, konjugat. Atau kalau saya tulis seperti ini juga bisa. Konjugat, bedanya apa dengan XT biasa? Bedanya adalah di sini E pangkat min JK omega 0 T. Ini JK omega 0 T. Nanti yang berubah di mana? Yang berubah hanya di bagian sininya saja. Menjadi min J sin K omega 0 T. Kalau yang ini tetap positif. Kalau konjugat berubah jadi negatif. Nah, dari dua persamaan ini, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa melahirkan persamaan 3 dan 4. Berarti cos K omega 0 T itu akan sama dengan E pangkat JK omega 0 T ditambah E pangkat min JK omega 0 T per 2. Sebaliknya kalau sin di sini tandanya jadi minus, pernya menjadi 2J. Jadi persamaan 3 dan 4 ini adalah turunan dari persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 kalau kita sederhanakan menjadi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4 ini disebut dengan persamaan Euler. Nanti ini akan sering kita gunakan di belakang-belakang. Oke. Sinyal periodik waktu kontinu direpresentasikan dengan deret Fourier. Tadi sudah kita pelajari di tabel ya.
Deret Fourier itu seperti apa? Deret Fourier sinyal Xt dengan periode sebesar T, jadi T itu adalah periode, dan frekuensi fundamentalnya adalah omega 0, jadi frekuensi dasarnya omega 0, besarnya omega 0 itu adalah 2pi dibagi periode, ini 2pi dibagi periode, maka deret Fouriernya direpresentasikan sebagai seperti ini, XK sama dengan 1/T dikali integral 0 sampai T xt dikali E pangkat minus JK omega 0 T dt. Itu deret Fourier. Kalau kita sebaliknya mencari inverse dari deret Fourier, atau kita mengembalikan ini XK, berarti sinyal X-nya sudah dalam domain K atau frekuensi. Kalau ingin kita balikan ke domain waktu lagi atau menjadi xt lagi, namanya adalah inverse deret Fourier. Persamanya adalah sigma K dari min T hingga sampai dengan T hingga XK dikali E pangkat JK omega 0 T, gitu ya. Di mana XK adalah koefisien deret Fourier eksponensial dari sinyal XT. Nah, ini ada dua cara menghitung metode perhitungan koefisien deret Fourier. Jadi kalau yang XK tadi namanya cara langsung, perhitungan langsung. Kalau mencari XT itu tadi atau inverse-nya tadi namanya perhitungan inspeksi. Oke, ini sama persamaannya seperti yang di depan tadi. Oke, nah ini contoh. Kita langsung saja ya masuk ke contoh. Sinyal ini namanya sinyal apa? Nih, sinyal XT-nya persamaannya E pangkat min 2T. Sinyal apa berarti? Sinusoidal atau sinyal eksponensial atau sinyal impuls atau sinyal unit step? Sinyal apa namanya ini? Eksponensial. Eksponensial ya, jelas di sini karena persamaannya E pangkat min 2T. Jadi kalau sinyalnya seperti ini eksponensial. Kenapa monotonnya monoton ini apa ya, monoton turun gitu ya, karena di sini pangkat alfanya minus 2. Kalau positif berarti kan nanti eksponennya monoton naik gini, sinyalnya kebalikan gitu ya. Oke, dengan perhitungan langsung tentukan koefisien deret Fourier dari sinyal eksponensial XT berikut. Gambarkan juga respon magnitud dan respon fasa. Jadi setelah nanti kalian dapat deret Fouriernya apa, kalian diminta menggambar respon magnitud dan respon fasa. Oke, sinyal ini periodenya berapa? Kalau kalian lihat periode sinyal ini dari sini sampai sini. Nah, ini satu periode dia. Setelah itu kan dia berulang-berulang lagi. Maka kalau dari sini ketemulah T sama dengan 2. Makanya T sama dengan 2 di sini. Kemudian kita harus tahu frekuensi fundamentalnya atau omega 0. Omega 0 tadi persamaannya 2pi per T. Berarti 2pi per 2. Berarti sama dengan pi. Nah, di sini ketemu pi. Tinggal kita masukkan ke persamaan eksponensial df-nya atau xk-nya tadi. Sk sama dengan 1/T integral 0 sampai T xt E pangkat min JK omega 0 T dt. Ya, kemudian berarti 1/2 integral 0 sampai 2, persamaan sinyal ini apa? Persamaan sinyal xt-nya. Kan di sini xt nih, xt dikali E pangkat. Nah, xt-nya persamaannya E pangkat min 2T di sini ya, nih di soalnya. Nih, xt sama dengan E pangkat min 2T. Makanya di sini E pangkat min 2T dikali E pangkat min JK omega 0 di sini. Tadi omega 0-nya sudah ketemu yaitu pi, makanya di sini E pangkat min JK pi T dt. Nah, diintegralkannya terhadap T di sini. Diintegralkannya terhadap T. Maka dua suku ini kan bisa kita sederhanakan, kita gabung. T-nya kita keluarin, berarti kan E pangkat min T, di sininya menjadi 2 plus JK pi. Jelas sampai sini? Jadi dua suku kata ini kan perkalian, ini perkalian E pangkat min 2T dikali E pangkat
min JKPT. Nah, dua suku ini, kalau yang dikali ini bisa kita sederhanakan menjadi pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, gitu ya. Oke. Ini penyederhanaannya. Oke, setelah itu tinggal kita tuh integralkan terhadap DT. Integral terhadap DT, setengahnya ini dari depannya ini tetap. Ini hasil integralnya ini. Kita masukkan pada selang 0 sampai dengan 2. Ketemulah hasilnya nanti pada saat 2, berarti kan min 4 min 2 JKP. Pada saat 0, pangkat 0 itu 1. Kita sederhanakan lagi menjadi, nah ini kita pisah menjadi seperti ini. Setelah dipisah, pangkat min 4 dikali pangkat min 2 JKP. Nah, yang pangkat min 2 JKP ini bisa kita sederhanakan. Yang ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan persamaan yang tadi kita review tadi. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menyederhanakan pangkat min JK omega 0T. Hasil penyederhanaannya adalah menjadi cos 2 kV min J sin 2 kV. Nah, sin kelipatan pi itu selalu 0 hasilnya. Nilainya selalu 0 yang kelipatan pi. Kalian nanti coba aja nih kelipatan 2 pi ya. Kalian coba aja nanti hitung-hitung, pasti ketemunya 0. Sebaliknya, kalau cos 2 kV, cos kelipatan 2 pi, gitu ya, itu selalu 1. Makanya nanti pangkat min 2 JKP itu kalau kalian sederhanakan menjadi 1 saja. Sehingga persamaan XK-nya menjadi seperti ini. Tadi yang ini jadi 1, kemudian dikali pangkat min 4 dikurang 1. Atau lebih sederhananya, paling sederhananya yang di ujung ini. Ini adalah deret Fourier eksponensialnya, gitu ya. Nah, supaya kalian bisa memahami ini, kalian nanti setelah pertemuan ini harus kalian coba sendiri. Walaupun di slide ini sudah ada jawabannya, gitu ya, kalian coba orak-arik sendiri, coret-coret sendiri, gitu ya. Sama nggak hasilnya? Kalau belum sama, coba lagi. Kalian teliti lagi, telaah lagi, kurang telitinya di bagian mana, gitu. Sampai hasilnya sama, ketemu seperti ini, gitu ya. Jadi di sini kalian yang perlu kalian pelajari adalah yang pertama ini, bagaimana integral eksponensial. Bagaimana dari integral ini kok hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu yang pertama kalian pelajari. Setelah itu nanti kalian masukkan nilai integralnya. Yang kedua nanti yang perlu kalian pelajari lagi adalah bagaimana menyederhanakan ini tadi. Kenapa yang ini jadi 1, kenapa yang ini jadi 0? Kalau misalkan kalian penasaran, kalian coba gambarkan cos 2 kpi sama sin 2 kpi, bener nggak? Nanti kelipatan 2 pi-nya itu selalu 1 kalau sinyalnya cos, kalau sinyalnya sinus, bener nggak kelipatan 2K-nya itu selalu 0 gitu. Sehingga nanti ketemu hasilnya sama-sama 1. Ketemu XK-nya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini untuk mencari XK atau koefisien deret Fourier eksponensialnya? Nggak ada? Oke, kalau Taruli ada yang mau ditanyain? Belum, Bung ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Tadi yang ditanya selain menentukan deret Fouriernya, kita juga ditanya respon magnitud dan respon pasa. Respon magnitud dan respon pasa itu bisa kita cari dengan menggunakan XK. Tadi kan persamaan XK-nya ini. Ya, XK sama dengan pangkat min 4 plus 1 per 4 plus 2 JKP. Nah,
Respon magnitude itu ternyata kalau XK ini tandanya gini, XK pakai tanda mutlak, jadi respon magnitude itu nilainya selalu positif ya. Kebayang sih di sini nilainya selalu positif. Kenapa? Karena di sini ada real dikuadratkan ditambah kuadrat. Nah, hasil kuadrat itu kan selalu positif ya. Kuadrat ditambah kuadrat positif, positif diakarkan juga positif. Nah, SK itu nilainya selalu positif, respon magnitude itu selalu positif. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah ini kalian bagi langsung bagian kalau atas itu penyebut apa pembilang? Ya, sama real XK di bawahnya juga ada real XK ditambah imajiner XK. Jadi maksudnya di sini adalah kalian punya persamaan XK, ini persamaan XK, kalian punya bagian atas penyebut apa pembilang kalau atas? Bilang, Bu. Pembilang. Kalian punya pembilang, kalian punya penyebut. Nah, ini maksudnya adalah bagian real pembilang dikuadratkan ditambah bagian imajiner pembilang dikuadratkan. Dibagi bagian real penyebut dikuadratkan ditambah bagian imajiner penyebut dikuadratkan. Kemudian diakarkan terus dibagi. Jadi gitu ya, penyebut dibagi pembilang. Dikuadratkan masing-masing real dan imajinernya terus dijumlahkan. Ini contohnya. Tadi kan XK kalian ini ya, saya tulis lagi. XK E pangkat min 4 plus 1 per 4 ditambah 2 J kali. Bagian atas ada memiliki bagian atas atau pembilangnya E pangkat min, ini ada minusnya ya. Minus E pangkat min 4 plus 1. Ada punya bagian imajiner nggak? Enggak, Bu. Nggak punya ya, ini sama semuanya bagian real. Ini bagian real, imajinernya ceritanya di sini ada plus 0J. Imajiner itu kan yang ada J-nya gitu ya. Nah, makanya di sini min E pangkat min 4 plus 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Gitu ya. Bagian bawahnya, apakah punya imajiner? Ada, Bu. Punya ya? Yang bagian penyebut, punya imajiner apa enggak? Ada. Ada. Yang mana? Yang ini ya. Ini bagian imajinernya. Bagian imajinernya berarti 2 kali. J-nya jangan dimasukin, karena J itu ya penanda imajinernya gitu ya. Ini bagian imajiner, ini bagian realnya. Makanya di sini ada 4 kuadrat ditambah 2 kali kuadrat. Hasilnya menjadi E pangkat min 4 plus 1 per 16 ditambah 4K kuadrat V kuadrat. Nah, ini persamaan respon magnitudo. Dari persamaan ini, kalian diminta menggambarkan gambar responnya seperti apa. Untuk menggambar responnya, kita perlu bantuan. Kita masukin nilai K-nya, masing-masing K-nya. Ini kan XK. Berarti kan nanti nilai XK-nya itu berubah-ubah berdasarkan si K-nya. Nah, di sini saya ambil contoh, grafik saya nanti K-nya dari min 10 sampai positif 10. Bagian atasnya, E pangkat min 4, min E pangkat min 4 plus 1 itu kan selalu sama ya, selalu seperti ini. Nah, selalu sama. Ini adalah nilai E pangkat min 4 plus 1. Ini sesuai sama ininya. Nah, yang berubah adalah bagian si di bawahnya ini selalu berubah-berubah nanti. 16 ditambah 4K kuadrat V kuadrat. Masukin, kalau K-nya min 10, nilainya ini. Kalau K-nya min 9, nilainya 56. Kalau K-nya min 3, nilainya 19,269. Kemudian XK tadi adalah dibagi nih, penyebut dibagi pembilang dibagi penyebut. Ketemulah XK-nya seperti ini. Untuk K dari min 10 sampai dengan
positif 10. Kalau saya gambarkan, kita gambarkan respon magnitudenya, gambarnya seperti ini. Kalau mau gampang menggambarkannya itu kalian pakai bantuan Excel, nanti gampang. Jadi yang ininya juga kalian tabelkan di Excel gitu ya. Terus atau nanti kalau misalkan ujian kan nggak boleh pakai Excel ya, berarti kalian perlu bantuan kalkulator di sini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari cara menggambar respon magnitud? Ini saya bilang tadi ya, respon magnitud itu nilainya selalu positif, nggak ada yang negatif nih. Ada yang mau ditanyakan dari menggambar respon magnitud? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke respon pasa. Respon pasa persamaannya kita balik lagi. Nah, respon pasa agak beda persamaannya. Respon pasa itu adalah arcus tangen imajiner XK dibagi real XK. Kalau yang ini tadi kan kita bisa langsung ya, karena dia diambilnya bagian per bagian, penyebut dan pembilang dan penyebut. Kalau ini adalah imajiner dan real XK secara keseluruhan. Imajiner dan real XK secara keseluruhan. Saya ambil contoh, misalkan sinyal kita E pangkat min 4 plus 1 per 4 ditambah 2J kV. Berarti kalau kita ingat lagi pelajaran Farkom, misalkan saya punya 5 per 3 plus 2J. Kalau misalkan seperti ini, ketahuan nggak real dan imajinernya secara langsung? Enggak, Bu. Enggak ya, kan ini misalkan nanti, oh ini realnya 5 per 3, imajinernya 5 per 2 Bu, gitu, 5 per 2. Nah ini salah, nggak bisa seperti ini langsung. Sehingga kalau kita punya bentuk XK-nya seperti ini, gimana caranya supaya kita bisa memisahkan bagian real dan imajinernya? Kalau dari soal ini dulu deh, yang 5 dibagi 3 plus 2J, gimana caranya? Dikali sekawannya bukan, Bu? Betul. Berarti dikali sekawannya 3 min 2J. 3 min 2J, gitu ya. Sama dengan soal yang barusan, XK kita. Nah, XK kita harus kita kali dengan sekawannya. Setelah kita kali dengan sekawan, baru ketemu hasilnya seperti ini. Nah, kalau dari sini baru ketahuan bagian realnya adalah yang ini bagian real. Nah, itu bagian real. Bagian imajinernya yang ini. Nah, jelas sampai sini? Ini bagian real, ini bagian imajiner. Tadi persamaannya adalah respon pasa, argumen XK sama dengan arcus tangen imajiner dibagi real. Berarti argumen XK sama dengan arcus tangen min 1 imajiner dibagi real. Benar nggak imajiner dibagi real? Benar ya? Nah, imajiner XK dibagi real XK. Berarti ini imajinernya dibagi real ini. Nah, hasilnya sisanya 2K. Ini ada yang kurang ya, saya nulisnya ya. Di depannya harusnya ada arcus tangen min 1. 2 kali E pangkat min 4 min 1 per min 4 E pangkat min 4 plus 4. Gitu kira-kira. Ini argumen XK-nya. Setelah itu, gimana cara menggambarkannya? Sama kayak yang tadi, kita perlu bantuan, kita tabelkan dulu. Yang ini yang berubahnya otomatis yang ini ya, yang mengandung K kan bagian pembilangnya ya. Nah, berarti yang berubah adalah yang ini, sesuai dengan nilai K di depannya. Yang penyebutnya tetap selalu sama, berarti nanti argumennya ketemunya seperti ini.
Setelah kita gambarkan, hasilnya seperti ini. Apa namanya? Respon fasanya. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1? Berarti jadi seperti itu ya, kurang lebih ya, kalau kita diminta mencari deret Fourier, berarti biasanya soalnya itu satu paket dengan respon magnitud sama respon fasa. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada taruh. Belum, Bu. Oke, belum ya. Oke, ini contoh yang kedua. Sinyalnya sinyal impuls. XT-4M. Nah, sinyal impuls tuh seperti ini nih, XT. Sinyal impuls tuh cuma satu doang gini ya. Terus, sinyal impulsnya ini kita periodikkan dengan cara penjumlahan. Ini dari kayak tadi ya persamaannya ya. Ketemulah seperti ini XT-nya. Jadi periodik. Berapa periodenya sinyal ini? Berapa T-nya? 4, Bu. 4. Betul. T-nya 4. Frekuensi fundamentalnya berarti pi per 2. Nah, di sini nih pertanyaan. Nah, yang integral 0 sampai 4, sinyal impuls dikali dengan sinyal eksponensial. Kan persamaan XK itu kan selalu dikali eksponensial. Ternyata hasil integral ini sama dengan 1. Itulah kenapa di sini XK-nya sama dengan 1/4 aja. Kenapa sama dengan 1 kira-kira? Ada yang bisa menjawab kenapa XK sama dengan 1? Kenapa hasil integralnya sama dengan 1? Ini, kalian punya sinyal XT itu kan ini, persamaannya cuman impuls yang adanya di 0. Dikali dengan eksponensial. Eksponensial itu kan seperti ini gambarnya ya. Nah, sinyal eksponensial yang ini dikali dengan impuls, hasilnya apa? Hasilnya impuls atau eksponensial? Eksponensial, Bu. Coba ini ya. Ini sinyal impuls. Terus di bawahnya sinyal eksponensial ya. Ini impuls, ini eksponensial. Pada saat 0, ini 0. Hasil perkaliannya adanya pada saat T sama dengan 0, hasil perkaliannya ada nggak? Ada, Ada Bu. ya? Ada, yaitu eksponensial si impulsnya tadi tingginya 1 sama eksponensialnya. Nah, pada saat selain 0, ada nggak nilai perkaliannya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, karena di sini kan nilainya 0 semua nih, ini 0. Dikali dengan eksponensial, ya berarti 0 kan. Berarti perkalian dua sinyal ini itu adalah integral, adanya di 0 saja, ya dari 0 ke 0, delta T. Gitu. Makanya di sini nilainya 1. Ya, berarti cuma ada si delta T-nya ini aja, si impulsnya ini aja yang tingginya sebesar 1. Tapi kalau misalkan tinggi delta T-nya ini 2, ya berarti nanti di sini sinyalnya itu dikali dengan 2. Sesuai dengan si tinggi impulsnya gitu ya. Jadi memang beberapa operasi matematis nanti kalian agak sulit mengerjakan apa ya, sebenarnya terlihat sulit gitu ya. Ini kan integralnya mungkin terlihat sulit gitu ya. Tapi kalau kalian bisa membayangkannya, bisa mengimajinasikan bentuk sinyalnya, akan sangat mudah gitu ya, nanti bentuk apa hasil integralnya gitu. Oke, X-nya 1/4, maka respon magnitudnya 1/4, respon pasanya 0. Ya berarti ini untuk K berapapun respon magnitudnya 1/4, ya berarti nanti kalian gambarkan ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, tingginya selalu 1/4, misalkan 1/4 itu segini ya. Nah, ya udah, tingginya selalu 1/4, itu respon magnitud.
Respon pasar selalu 0, ya berarti selalu 0 nilainya di sini 0, 0, 0, mau berapapun nilai K-nya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Soal nomor 3. Dengan metode inspeksi, tentukan koefisien deret Fourier eksponensial untuk sinyal berikut. Oke. Nah, dari soal ini, kita nggak dikasih tunjuk gambarnya. Cuma ada persamaan seperti ini. Gimana cara kita menentukan periode sinyalnya? Kalau gitu, gambarnya nggak ada, cuma dikasih persamaan seperti ini. Nah, ingat, kalau persamaan sinusoidal itu bentuk umumnya adalah A cos omega 0T plus pasanya, atau pi per 4-nya ini pasanya. Berarti, kalau gitu, dari sini ketahuan omega 0-nya sama dengan pi per 2. Omega 0-nya sama dengan pi per 2. Kalau dari omega 0 pi per 2, kan kita punya persamaan periode itu sama dengan, omega 0 itu sama dengan 2 pi per T. Berarti kalau kalian perlu mencari T, itu akan sama dengan 2 pi per omega 0. Nanti ketahuan bahwa T-nya sama dengan 4. Gitu ya. Oke, dengan menggunakan persamaan 3, persamaan 3 itu berarti yang persamaan 3 mana? Nah, ini berarti kalian menggunakan persamaan 3. Oke, lanjut. Dengan menggunakan persamaan 3, diperoleh XT sama dengan seperti ini. Disederhanakan menjadi ini. Oke, dengan menggunakan XT seperti ini, 3 per 2 E pangkat, ini ya persamaannya ya. Oke, diingat persamaan dengan metode ekspansi, karena yang diminta tadi metode ekspansi gitu ya, persamaan metode ekspansi itu seperti ini. XK dikali E pangkat JK omega 0T. Untuk K-nya dari minta hingga sampai dengan tak hingga. Tuh. Kita masukkan. Ini dari persamaan yang ini tadi. Oke. XT-nya sama dengan 3 per 2 E pangkat J pi per 4. Oke. Nah, nilainya akan sama dengan 3 per 2 dikali E pangkat min J pi per 4 dan 3 per 2 dikali E pangkat J pi per 4 untuk K sama dengan 1, min 1 dan K sama dengan 1. Ini 0 untuk K lainnya. Kenapa 0 untuk K lainnya? Ya karena dia tadi XT-nya cuma mengandung 2 suku ini. 2 sukunya itu yang ini saja nih, cuma ada 2. Ini 1 dan ini 2. Berarti selain 2 suku ini, nilainya adalah 0 gitu. Yang di depan ini untuk K sama dengan positif 1, yang di belakang ini untuk K sama dengan negatif 1. Begitu kira-kira. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang bingung nggak dari soal yang terakhir? Kalau kita sederhanakan kan soal ini menjadi 3 per 2. Nah, di sini seperti ini nih. E pangkat J pi per 4, J pi per 2T. Kalau J-nya saya keluar E pangkat J, kemudian saya masukin, ini kan menjadi, apa ini? Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira? Penyederhanaannya gimana? Kenapa hasil akhirnya dapatnya seperti ini?
Kalau disederhanakan gimana tuh kira-kira? Tarwi dapat penyederhanaannya? Atau Webi Ramadan? Belum, Bu. Kebayang nggak kira-kira gimana cara menyederhanakannya? Oke, nanti kalian coba ya. Nanti saya kalau sudah dapat bagaimana penyederhanaannya dari sini, terus dapat yang di bawah ini, nanti silahkan kirim ke grup WhatsApp. Siapa yang duluan dapat gitu ya. Intinya ini sama kayak tadi, karena ini dikali, nanti kalian jadi penjumlahan, nanti karena ini pangkat J per 4 ditambah ini, nah nanti ada tuh yang bisa hilang, gitu ya. Terus, ini respon magnitud dan respon pasanya. Nih, respon magnitud. Kan persamaannya ini, 3/2, E pangkat min J pi per 4 untuk K min 1. Jadi kalau ada persamaan eksponensial, E pangkat min J, terus di sini ada omega gitu ya. Di sini ada, nah gitu persamaan umumnya. Sehingga yang di depan ini dijadikan respon magnitud, yang di belakang yang pi per 4 ini dijadikan respon pasa. Nah, makanya di sini respon magnitudnya sama-sama 3/2. Nih, kan sama-sama 3/2 ya, sama-sama 3/2 respon magnitud. Respon pasanya, kalau untuk K-nya min 1, itu min pi per 4, untuk K-nya positif 1, itu adalah positif pi per 4. Nah, makanya di sini negatif min pi per 4 dan positif pi per 4. Itu dari persamaan. Kalau eksponensial itu persamaan umumnya adalah A dikali E pangkat min J theta. A itu magnitud atau amplituda, ini adalah pasa. Gitu. Kalau kalian mau menggunakan persamaan yang tadi, seperti yang di depan untuk mencari respon magnitud sama respon pasa, nah tadi ya, persamaan ini, persamaan 9/10, nanti hasilnya pasti sama. Nah, kalau kalian mau menggunakan persamaan ini, sama persamaan ini, pasti hasilnya sama. 3/2 sama min pi per 4. Sama pasti. Oke. Ini ada beberapa soal latihan. Nanti coba kalian kerjakan. Ini soal latihannya ada yang sinyal eksponensial, ada yang impuls, ada yang cos. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masih ada 40 menit lagi, lumayan lama. Kita lanjutkan ya ke deret Fourier waktu kontinu untuk sinyal trigonometri. Nih, trigonometri. Kalau tadi namanya adalah deret Fourier waktu kontinu eksponensial. Coba kita lihat bab yang sebelumnya tadi adalah perhitungan deret Fourier, koefisien deret Fourier, ini harusnya ada eksponensialnya gitu ya. Kan sesuai sama ini, nah ini. Yang tadi kita bahas, yang eksponensial. Oke. Nah, 4 eksponensial.
Kenapa ini baru kali ketiga ya? Ini salah kayaknya, slide ini salah. Ini harusnya 4. 4, terus ini eksponensial. Kenapa eksponensial dikasih namanya? Karena di sini pengalinya selalu sinyal eksponensial. Nah, gitu ya. Ini eksponensial, eksponensial. Yang barusan kita coba adalah deret Fourier trigonometri. Nah, trigonometri. Kenapa disebut trigonometri? Karena nanti pengalinya di sini ketika mencari koefisien Fourier-nya adalah samaan trigonometri atau sinyal sinusoida. Nah, dulu kalian di Varkom itu samanya dengan yang ini nih, B0, BK, AK. Kalian mencari 3 koefisien deret Fourier ini dulu waktu di Varkom. Jadi samanya dengan ini. Deret Fourier sinyal XT dengan periode fundamental sebesar T dengan frekuensi sebesar 2 pi per T dapat dinyatakan dengan persamaan ini. B0 ditambah BK, sigma BK cos K omega 0 T ditambah sigma AK sin K omega 0 T. Tugas kalian, tugas kita di sini bareng-bareng adalah mencari B0, BK, dan AK. Ini persis sama seperti di Varkom. B0 itu adalah seperti ini persamaannya, ini BK, ini AK. Itu. Contohnya ini. Sinyal ini periodenya 2. Maka frekuensi fundamentalnya ketemunya pi. Kita cari masing-masing dari B0, BK, AK. B0 dulu. B0 seperti 0 sampai T, XT, DT. Nilai XT-nya tingginya di sini 1 untuk 0 sampai dengan 1 dan 0 untuk 1 sampai dengan 2. Makanya di sini integralnya seperti ini. Ya, karena kita mengintegralkannya harus satu periode 0 sampai dengan T. Ketemu B0-nya sama dengan setengah. Sekarang mencari BK. BK rumusnya adalah 2 per T integral 0 sampai dengan T XT dikali cos K omega 0 T dt. Ini ya persamaannya. Kita masukin ke persamaan ini. Kemudian ketemu hasilnya 2 per 2 integralnya juga kita bagi jadi 2 ya. Karena tadi kan sinyalnya, nah sinyalnya dalam satu periode, dalam satu periode itu kan sinyalnya dari sini sampai sini. Nah, dalam satu periode ini ada 2 sinyal yang berbeda, yang tingginya 1 dan yang tingginya 0. Makanya harus kita pecah batas integralnya jadi 2. Ini 1, yang ini yang 0. Berarti integral 0 sampai dengan 1 cos K pi T. Hasil integral ini adalah 1 per K pi sin K pi T. Kalian masukkan sin K pi dikurang sin 0. Sin 0 itu nilainya 0. Sin K pi berarti kan sin kelipatan pi. Sin kelipatan pi itu juga 0. 0 dikurang 0, 0 dikali 1 per K pi hasilnya 0. Berarti BK-nya 0. AK sama kayak tadi, cuman persamaannya bedanya di pengalinya, di belakangnya. Kalau yang tadi dikali dengan cos, kalau AK itu dikali dengan sin. Sisanya seperti ini. Kalau diintegralkan menjadi ini, 1 per K pi cos K pi T, batasnya dari 1 sampai 0. 0 sampai dengan 1. Ini hasilnya. Nah, oke. Ini hasil AK-nya. Hasil AK, cos 0 berapa? Cos 0. 1. Cos 0 1 ya, oke. Cos 0 ini 1. Nah, cos K pi ini nilainya beda-beda. Kalau K-nya genap, cos K pi itu 1.
Kalau K-nya ganjil, cos kaki itu min 1. Berarti pada saat K-nya genap, di sini 1 dikurang 1 jadi 0. Berarti nilai sin atau nilai koefisien AK itu hanya akan ada pada saat K-nya ganjil, yaitu besarnya 2 per kaki. Hanya ada ini saja nilainya pada saat K ganjil. Sehingga persamaan akhir XT-nya sama dengan, tadi kan persamaannya adalah B0 ditambah sigma BK dikali cos ditambah sigma akal dikali sin, gitu kan ya. B0-nya tadi ketemu setengah. BK-nya ketemunya 0. Berarti adanya cuman akal. Akarnya tadi nilainya selalu berapa tadi? 2 kaki. 2 per kaki. Adanya untuk K-nya ganjil. Ya berarti kalian masukin nih. Ini untuk K-nya 1. Kayaknya ya, ini untuk K-nya 1. Ini untuk K-nya 2. Oh enggak, kan pada saat 2 dia 0 ya. K-nya selalu ada pada saat ganjil saja. Ini K-nya 3, ini K-nya 5, dan seterusnya. Kalau persamaannya menjadi ini, kalau disederhanakan. Setengah ditambah pi per 2 per pi dikali sigma K 1 sampai dengan K hingga 1 per M sin K pi T. Nah, N-nya itu bakal ada pada saat ganjil saja. Ini ganjil, makanya di sini 2K min 1. Gitu, kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada latihan di belakangnya. Berapa periode sinyal ini? Nah, sinyal ini nggak dikasih tahu periodenya berapa. Yang dikasih tahu cuman F0. F0 sama dengan 500 Hz. Dari F0 ini nanti ketemu omega 0. Omega 0. Nanti kalau kalian bingung, buka lagi slide-slide sebelumnya. Ada tuh kayaknya saya kasih persamaan bagaimana dari F0 mencari W0. Dari W0 nanti ketemu nilai T. Gitu kira-kira kurang lebih. Terus, atau dari F0, kebalik ini. Kalau dari soal sini, nanti dari F0 itu ketemu T. Nanti ada persamaannya tuh, frekuensi sama T itu apa beda. Dari T ini ketemu nanti frekuensi dasar W0. Udah deh, persamaan sinyal XT dari min T per 2 sampai dengan T per 2. Berarti persamaan sinyalnya dari min T per 2 sampai T per 2. Nah ini juga kelihatan ini persamaan sinyalnya berapa. Gimana persamaan sinyalnya? Yang C? Dari min T per 2 sampai dengan 0, berapa persamaan sinyalnya? 0. 0. Dari 0 sampai dengan T per 2? 1. 1. Nah, udah tuh, yang C udah kejawab. Oke, nanti kalian cari ini ya. Nah, ini juga ada soal periode sinyal T. Kalau ini dari gambar udah langsung kelihatan. Berapa periodenya? 4. 4. Oke. Udah selesai materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi hari ini?
Karena minggu ini kalian kuis, jadi minggu ini nggak ada tugas ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Bu mau nanya tadi yang FO jadi WO gimana? Yang mana? Oh, soal terakhir ya. Ini ya. Ini ya. Nah, dari FO ini ketahuan nanti nilai T. Frekuensi sama periode itu nanti ada hubungannya. Jadi dari FO ketemu nilai T, dari T ketemu omega 0. Ini omega 0 dibacanya, bukan WO. Oh ya, makasih. Oke. Coba kalian kita buka ya slide-slide kita sebelumnya. Ya. Ada kalau nggak salah di slide sebelumnya itu ya. Ini bab 3, coba kita buka bab 1. Ada nggak ya di bab 1? Nah ini, F sama dengan seperti, F di sini ya sama aja dengan F0. F0 sama dengan seperti, berarti kan nanti bisa ya kalian mencari T dari F. Berarti gimana nih, kalau dari sini T-nya berapa berarti? Gimana persamaannya? Per F, Bu. Betul, 1/F0. Atau ini juga ada nih, W0 sama dengan 2πf. Berarti W0 sama dengan 2πf0. Ini 2π dikali 500. Berarti ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya absen sekarang aja ya, karena kan kita nggak ada tugasnya. Jadi saya login akses dulu.